Anggota DPR RI Komisi 9 Haji Alifuddin berkunjung ke Kota Tarakan dalam rangka melaksanakan evaluasi angka stunting yang terjadi di Kaltara dan khususnya di Kota Tarakan. Ia juga turut melakukan sosialisasi advokasi dan KIE program Bangga Kencana bersama mitra kerja yang membahas salah satunya persoalan stunting. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Benar rekan Mei, anggota DPR RI Komisi 9 Bapak Haji Alifuddin berkunjung ke Kota Tarakan tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 kemarin. Kunjungannya sendiri dalam rangka melaksanakan evaluasi angka stunting yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dan di Kota Tarakan terkhususnya. Haji Alifuddin yang diwawancarai awak media usai melakukan kegiatan sosialisasi kemarin dan adapun pertemuannya kemarin dan pemaparannya bersama Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes dan Wakil Wali Kota Tarakan Pak Effendi Juprianto bersama dengan DP3A PKB Kota Tarakan dan BKKBN Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud komitmen bersama untuk menangani persoalan stunting yang ada di Kalimantan Utara. Dan juga ia juga menyebutkan bahwa BKKBN resmi ditunjuk sebagai koordinator untuk menangani persoalan stunting yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian di momen itu juga Haji Alifuddin mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk menganggarkan dana CSR-nya untuk menangani persoalan stunting yang terjadi di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa memang saat ini anggaran tersedia tidak hanya di khusus yang menangani ini di BKKBN, tetapi juga anggaran ada tersebar di berbagai kementerian yang ada di pusat, mulai dari misalnya Kementerian Kesehatan, kemudian untuk program Jamban Sehat, kemudian Kementerian PUPR untuk program bedah rumah dan juga untuk programnya yakni sanitasi air yang juga di bawah naungan Kemen PUPR. Sementara itu Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes yang diwawancarai usai kegiatan juga menyebutkan bahwa tercatat studi status gizi survei yang dilakukan oleh Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 Tarakan mencapai sekitar 25,9% angka stuntingnya pada anak. Dan angka ini juga cukup membuat kaget pihaknya karena dinilai cukup tinggi. Dan untuk itu ia juga sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting yang ada di Kota Tarakan dan diketuai oleh Bapak Wakil Wali Kota Tarakan Effendi Juprianto. Dan juga ia sudah menginstruksikan sendiri kepada seluruh OPD mulai dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dan juga OPD terkait lainnya untuk bersinergi. Dan saat ini pihaknya juga sudah memegang angka prevalensi mencapai 8,9%. Dan itu data terakhir yang sudah dipegang pihak Pemkot Tarakan, dan juga untuk anak yang mengalami stunting juga sudah dikantongi datanya masing-masing. Dan dalam hal ini ia juga mengungkapkan bahwa seluruh lintas sektor harus bekerja keras untuk menangani persoalan ini, diantaranya melakukan penanganan dan intervensi dan juga termasuk sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Dan juga upaya lainnya yang dilakukan yakni memberikan makanan tambahan, misalnya memperlakukan kembali pemberian makanan tambahan di berbagai posyandu yang ada di Kota Tarakan yang dulu pernah dilaksanakan. Sementara itu Bapak Effendi Juprianto yang juga ditunjuk resmi sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting di Kota Tarakan
menargetkan jika bisa di 2024 mendatang angka stunting bisa turun sampai sekitar 6% dari angka yang sekarang. Dan ia juga optimis bisa menurunkan angka stunting tersebut jika semuanya sama-sama komitmen bekerja keras. Dan juga ia juga sempat membeberkan anggaran yang dibutuhkan jika diakumulasi dari seluruh OPD atau stakeholder yang ada di Kota Tarakan berkisar sekitar 61 miliar. 61 miliar ini pun terbagi dari beberapa OPD dan akan diusulkan di masing-masing kementerian yang ada di pusat dalam rangka menangani stunting, dan juga ditambah juga anggaran yang akan diakomodir oleh pihak Komisi 9 dan dikawal oleh pihak Komisi 9 dalam hal ini Bapak Haji Arifudin sampai ke pusat. Dan nanti juga akan dibentuk tim untuk masing-masing di wilayah kelurahan dan di RT, tim pendamping untuk menangani dan maksimal menangani persoalan stunting yang ada di Kota Tarakan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota DPR RI Komisi 9 Wali Kota Tarakan serta Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting. Berikut tayangannya untuk Anda. Pendidikan stunting. Jadi yang menangani stunting ini bukan hanya BKM, tapi semua kementerian lembaga. Bahkan sekarang melibatkan Kasat sebagai Bapak Asuh. Dan juga dana-dana untuk penuntasan stunting ini bukan hanya dari APBN, APBD, dan provinsi, kota, kabupaten, tapi juga melibatkan CSR. Di dalam stunting ini kita minta kepada usaha dan CSR itu agar diarahkan untuk penuntasan stunting. Apalagi kalau daerah itu sudah jelas ada anak yang jelas-jelas stunting. Misalnya kami sebagai koordinator dan pada komisi yang langsung evaluasi BKKBN kami pantau terus. Negara melalui DPR RI Komisi 9 ikut mempercepat untuk penurunan, memberikan bekal kepada Kota Tarakan, khususnya Kalimantan Utara pada umumnya. Mau duduk sini kan nih? Karena kita dalam rangka menurunkan stunting sesuai dengan amanat Perda itu menjadi, kalau nasional kan 8%. Nah, Perda kita 7,5. Jadi target kita itu kita turun menjadi 7,5%. Untuk kalau bisa kita capai di 2023 yang akan. Artinya ini juga bagian dari upaya untuk ini ya. Kegiatan seperti ini juga bagian dari upaya untuk penanganan stunting sekali. Jadi begitu. Jadi kemarin kami rapatkan bersama-sama dengan teman termasuk dari Kodim dan dari Batalion dan rekan-rekan dari dinas OPD-OPD yang terkait, sepakat bahwa kita mendorong agar supaya percepatan ini menjadi bukan hanya tanggung jawab pada pemerintah Kota Tarakan. Rata-rata nasional, sehingga tidak korelasi data ini tidak connect gitu kalau dihubungkan dengan kemiskinan. Lalu ada yang persoalan kedua tadi, ignorance, ketidaktahuan. Kita makan kan, kadang-kadang kita makan, mohon maaf nih, teman-teman juga biasa begitu, makan nasi, habis itu makan mie ayam atau makan Indomie, walaupun rasanya macam-macam, ada rasa rasa ayam, ada rasa soto Lamongan, tapi kan itu kan cuma rasanya doang, kan tidak ada apa-apanya di sini. Balik-balik karbohidrat lagi, tapi kan kita udah merasa puas, udah merasa kenyang. Padahal sebenarnya asupan yang masuk itu hanya karbo saja, nggak ada proteinnya, nggak ada mineralnya, nggak ada mungkin untuk vitamin dan sebagainya, nggak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.